loh penjelajah dunia. Bayangkan sebuah negeri di mana gurun emas bertemu pegunungan salju. Pasar kuno dipenuhi aroma rempah dan suara azan menggema di antara bangunan berusia ratusan tahun. Sebuah tempat yang terasa seperti kisah dalam buku 1001 Malam, tetapi nyata. Inilah Maroko, negeri di Afrika Utara yang selama berabad-abad menjadi persimpangan peradaban Arab, Afrika, dan Eropa. Dari kota biru yang menenangkan jiwa hingga istana megah penuh mosaik. Dari Sahara yang luas hingga tradisi religius yang hidup. Maroko adalah destinasi yang bukan hanya indah, tetapi juga berjiwa. Dalam video ini, kita akan menjajahi pesona Maroko. Wisata menakjubkan, budaya yang kaya, kehidupan religius yang hangat, serta hal-hal unik yang membuat traveler dari seluruh dunia jatuh cinta pada negeri ini. Yuk kita mulai perjalanan menuju gerbang Afrika, Maroko. Maroko terletak di Afrika Barat Laut, menghadap Samudra Atlantik dan Laut Mediterania. Lokasinya strategis, menjadikannya titik pertemuan berbagai budaya selama ribuan tahun. Bangsa Berber adalah penduduk asli wilayah ini. Kemudian datang pengaruh Arab melalui Islam, disusul bangsa Andalusia dari Spanyol, dan jejak kolonial Prancis. Hasilnya adalah perpaduan budaya yang sangat unik. Tidak sepenuhnya Afrika, tidak sepenuhnya Arab, dan juga tidak sepenuhnya Eropa. Hal ini terlihat jelas dari arsitektur, bahasa, kuliner, hingga gaya hidup masyarakatnya. Di satu kota, kamu bisa menemukan pasar tradisional kuno, sementara di sudut lain berdiri kafe bergaya Prancis. Semua berpadu dalam harmoni yang memikat. Maroko juga dikenal sebagai salah satu negara paling stabil dan ramah wisatawan di Afrika. Banyak traveler menyebutnya sebagai Afrika versi ramah pemula, karena infrastrukturnya baik, akses mudah, dan budaya lokalnya terbuka terhadap pengunjung. Jika Maroko punya jantung pariwisata, maka itu adalah Marrakech. Kota ini dikenal sebagai kota merah karena bangunan-bangunannya terbuat dari tanah liat berwarna merah. Saat matahari terbenam, seluruh kota tampak bercahaya hangat, sebuah pemandangan yang sulit dilupakan. Pusat kehidupan Marrakech adalah alun-alun Jemaa El Afna. Di siang hari, tempat ini dipenuhi pedagang jus jeruk, penjual rempah, dan pasar tradisional. Namun saat malam tiba, alun-alun berubah menjadi panggung budaya raksasa. Ada penari, musisi, pawang ular, pendongeng, dan penjual makanan jalanan. Aroma daging panggang dan rempah-rempah memenuhi udara. Lampu gantung berkilau di antara asap panggangan. Bagi traveler, berjalan di Jemaa El Afna terasa seperti masuk ke dunia dongeng Timur Tengah. Di Marrakech juga terdapat banyak riad, rumah tradisional Maroko yang diubah menjadi penginapan. Dari luar terlihat sederhana, tetapi di dalamnya penuh taman, kolam, dan mosaik indah. Menginap di Riyadh memberi pengalaman otentik hidup ala bangsawan Maroko. Di pegunungan Rif berdiri kota yang tampak seperti lukisan mimpi, Chefchaouen. Seluruh dinding, jalan, dan tangga kota ini dicat biru. Dari biru langit hingga biru laut, gradasi warna menciptakan suasana damai dan magis. Asal-usul warna biru memiliki beberapa cerita. Ada yang mengatakan tradisi Yahudi membawa simbol langit dan spiritualitas. Ada pula yang percaya warna biru mengusir nyamuk. Apapun alasannya, hasilnya adalah salah satu kota paling fotogenik di dunia. Traveler datang ke Chefchaouen untuk berjalan santai di gang sempit, berfoto di sudut-sudut biru, dan menikmati suasana tenang yang kontras dengan hiruk-pikuk kota Maroko lainnya. Di pagi hari, kabut tipis menyelimuti pegunungan, membuat kota tampak melayang di atas awan. Saat senja, lampu kuning hangat menyinari dinding biru, menciptakan pemandangan romantis. Chefchaouen bukan sekedar destinasi wisata, ia adalah pengalaman rasa damai. Jika ingin merasakan Maroko paling otentik dan religius, maka Fez adalah jawabannya. Fez adalah kota tertua di Maroko dan salah satu kota Islam paling bersejarah di dunia. Madinah Fez, kota tua berdinding, adalah labirin jalan sempit tanpa mobil, dipenuhi pasar, masjid, dan sekolah Islam kuno. Disinilah berdiri Universitas Al-Qarawiyyin yang dianggap sebagai universitas tertua di dunia yang masih beroperasi. Didirikan pada tahun 859. Tempat ini menjadi pusat ilmu Islam selama berabad-abad. Berjalan di Media Fez terasa seperti kembali ke abad pertengahan. Pengrajin kulit bekerja dengan teknik tradisional. Penenun membuat karpet dengan tangan, dan tukang tembaga menempa logam dengan palu. Salah satu ikon Fez adalah penyamaan kulit tradisional Chawara. Dari atas balkon, traveler bisa melihat ratusan kolam pewarna berwarna-warni. Prosesnya masih menggunakan metode kuno. Kulit direndam dalam kapur, kotoran burung, lalu pewarna alami. Aromanya kuat, tetapi pemandangannya ikonik. Tidak ada pengalaman Maroko yang lebih magis daripada menjelajah Sahara. Wilayah paling terkenal adalah Merzouga, pintu masuk ke Bukit Pasar Erchebi. Bayangkan hamparan pasar emas bergelombang sejauh mata memandang. Saat matahari terbit dan terbenam, warna pasir berubah dari kuning menjadi oranye, lalu merah. Traveler biasanya menaiki unta menuju camp gurun tradisional. Di malam hari, langit Sahara dipenuhi bintang, salah satu langit malam paling jernih di dunia. Di camp, tamu disambut tehmin dan musik Berber. Api unggun menyala, drum berdentum, dan lagu padang pasir mengalun. Menghabiskan malam di Sahara bukan sekedar wisata, ini pengalaman spiritual. Kesunyian gurun memberi rasa kecil di hadapan alam, sekaligus damai yang mendalam. Banyak orang tidak tahu bahwa Maroko memiliki pegunungan bersalju, pegunungan Atlas.
Pegunungan ini membentang panjang dan menjadi rumah bagi suku Berber. Desa-desa batu berdiri di lereng dengan ladang teras kering dan sungai jernih. Di musim dingin, puncak Atlas bahkan tertutup salju. Kontras luar biasa dengan gurun Sahara yang panas. Traveler datang ke Atlas untuk trekking, mengunjungi desa tradisional dan merasakan kehidupan Berber yang sederhana. Penduduk lokal terkenal ramah, sering mengundang tamu minum teh min di rumah mereka. Kehidupan di Atlas terasa lambat dan tenang. Tidak ada hiruk-pikuk kota, hanya suara angin, kambing, dan aliran air gunung. Salah satu daya tarik terbesar di Maroko adalah arsitektur Islamnya yang memukau. Contoh paling spektakuler ada Masjid Hasan II di Casablanca. Masjid ini berdiri di tepi laut dengan menara setinggi 210 meter, salah satu tertinggi di dunia. Sebagian lantainya bahkan terbuat dari kaca, sehingga pengunjung dapat melihat laut di bawahnya. Ukiran kayu, mozaik selik, dan marmer menghiasi interiornya. Masjid ini terbuka untuk non-muslim, menjadikannya salah satu sedikit masjid terbesar di dunia yang dapat dikunjungi semua orang. Selain itu, hampir setiap kota Maroko memiliki riad dan istana dan halaman tengah, air mancur, dan ornamen geometris Islam. Desainnya mencerminkan filosofi Islam, keindahan yang tenang, simetri, dan keseimbangan. Maroko adalah negara mayoritas muslim dengan tradisi Islam yang kuat. Namun suasana religiusnya terasa hangat dan damai. 5 kali sehari azan berkumandang dari menara masjid. Toko tutup saat sholat Jumat. Ramadan dirayakan dengan penuh kebersamaan. Namun yang menarik, Maroko juga dikenal toleran. Komunitas Yahudi pernah hidup berdampingan selama berabad-abad, dan jejaknya masih terlihat di kota-kota tua. Tradisi Sufisme juga kuat di Maroko. Banyak zawiya atau makam sufi yang menjadi tempat ziarah spiritual. Bagi traveler muslim, Maroko memberi rasa familiar sekaligus eksotis. Bagi traveler non-muslim, budaya religiusnya terasa otentik tanpa mengintimidasi. Perjalanan ke Maroko tidak lengkap tanpa mencicipi kulinernya. Hidangan paling ikonik adalah tagine, semur daging dan sayur dimasak dengan wadah tanah liat kerucut. Rasanya kayak rempah, kunyit, kayak manis, saffron, dan jahe. Kaus-kaus juga makanan nasional, butiran gandum kukus dengan sayur dan daging. Biasanya disajikan pada hari Jumat. Maroko juga terkenal dengan teh min manis. Minuman ini bukan sekedar minuman, tetapi simbol keramahan. Tamu hampir selalu disambut dengan teh min. Pasar rempah Maroko ada surga warna dan aroma. Tumpukan bubuk merah paprika, kuning kunyit, coklat kayu manis, dan ungu lavender menghiasi kios. Souk atau pasar tradisional adalah jiwa kota Maroko. Setiap kota memiliki souk dengan karakter unik. Di Marrakech, souk penuh lampu gantung dan karpet. Di Fes terkenal dengan kerajinan kulit. Di Essaouira dipenuhi produk kayu tuya. Berjalan di souk adalah pengalaman sensorik. Warna cerah, aroma rempah, suara pedagang, dan sentuhan tekstil. Tawar-menawar adalah budaya di sini. Bagi traveler, ini menjadi interaksi sosial yang menyenangkan. Di pesisir Atlantik terdapat kota menawan, Essaouira. Berbeda dengan kota lain di Maroko, Essaouira memiliki suasana santai dan artistik. Bentang batu menghadap laut, burung camar terbang, dan angin laut bertiup sejenak. Kota ini pernah menjadi pelabuhan penting dan memiliki pengaruh Portugis. Medinanya berwarna putih dan biru, mirip kota Mediterania. Essaouira terkenal dengan seni, musik, dan seafood segar. Banyak seniman dan musisi tinggal di sini. Bagi traveler, kota ini ada tempat istirahat setelah hiruk-pikuk Marrakech. Sebelum Arab datang, Maroko adalah tanah suku Berber atau Amazic. Budaya mereka masih hidup hingga kini. Bahasa Berber digunakan di banyak daerah. Pola karpet, perhiasan perak, dan pakaian tradisional memiliki simbol khas. Desa Berber di Atlas dan Sahara mempertahankan gaya hidup kuno. Rumah tanah liat, pertanian sederhana, dan komunitas kuat. Traveler yang mengunjungi desa Berber sering merasakan keramahan luar biasa. Mereka disambut seperti keluarga. Budaya Berber memberi identitas unik pada Maroko, membedakannya dari dunia Arab lainnya. Keindahan Maroko membuatnya sering menjadi lokasi film. Kota Ait Ben Haddou, desa benteng di gurun, muncul dalam banyak film Hollywood. Arsitektur tanah liatnya yang dramatis memberi kesan dunia kuno atau fantasi. Tak heran jika Maroko sering dianggap seperti negeri dongeng. Banyak traveler datang karena terinspirasi film, lalu jatuh cinta pada realitasnya. Ada beberapa alasan mengapa Maroko begitu memikat. Pertama, keberadaan lanskap. Dalam satu negara, traveler bisa melihat gurun, gunung, pantai, dan kota kuno. Kedua, kekayaan budaya. Arab, Berber, Afrika, dan Eropa berpadu unik. Ketiga, pengalaman otentik. Banyak tradisi masih hidup, bukan sekedar pertunjukan wisata. Maroko adalah surga fotografi, warna, tekstur, dan cahaya luar biasa. Kelima, keramahan penduduk. Traveler sering merasa disambut hangat. Waktu terbaik berkunjung ada musim semi dan gugur. Suhu nyaman untuk kota dan gurun. Berpakaian sopan terutama di area religius. Hormati budaya lokal, belajar tawar-menawar di pasar. Ini bagian dari pengalaman. Maroko adalah negeri yang harus dirasakan, bukan hanya dilihat. Maroko bukan sekedar destinasi, ia adalah perjalanan rasa, warna, aroma, suara, dan spiritualitas yang berpadu.
Di negeri ini, traveler tidak hanya melihat dunia baru, tetapi juga melihat dunia lama yang masih hidup. Dari kota biru yang damai, pasar kuno yang hidup, gurun yang sunyi, hingga masjid megah di tepi laut, Maroko adalah kisah yang berjalan. Dan mungkin seperti banyak traveler sebelum kita akan pulang membawa satu perasaan yang sama, bahwa sebagian hati kita tertinggal di Maroko. Jadi jika suatu hari kamu ingin merasakan dunia yang berbeda namun hangat, eksotis namun ramah, misterius namun memikat, Maroko menunggumu. Oke, penjelajah dunia, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman lainnya, agar kita bisa terus bersama menjelajah dunia.